Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Bertemu lagi bersama saya dalam membahas sebuah konten pendidikan dan edukasi, yakni membahas subbab materi perbandingan, tidak lain dan tidak bukan adalah skala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita setelah teman-teman sekalian menonton video ini, yakni teman-teman mengetahui dan mengerti bagaimana cara pembacaan skala, dan teman-teman juga bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan skala. Nah, sekarang kita masuk ke materi teman-teman sekalian. Skala. Skala itu merupakan salah satu penerapan dalam konsep perbandingan, di mana skala ini seringkali kita jumpai pada peta, entah itu peta suatu pulau atau peta dunia. Kemudian teman-teman sekalian, sebelum kita mengetahui apa sih makna peletakan skala pada peta itu, nah teman-teman harus mengerti dulu apa itu pengertian dari skala. Skala atau S adalah perbandingan antara jarak pada peta atau JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Cara penulisannya teman-teman sekalian, yakni 1 berbanding P, atau bisa ditulis juga sebagai 1 per P. Nah, P ini adalah kita misalkan suatu bilangan, entah itu bilangan 100, 200, ataupun berapapun. Nah, misalkan nih ada sebuah skala peta yang memiliki skala 1 berbanding 200, atau kita bisa tuliskan juga 1 per 200. Nah, apa sih maksudnya 1 berbanding 200 itu teman-teman? 1 berbanding 200 itu maksudnya adalah 1 cm jarak pada peta itu mewakili 200 cm pada jarak sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus daripada skala. Untuk mencari rumus skala, di sini kita akan menggunakan perbandingan segitiga seperti gambar di atas ini. Nah, pada gambar di atas itu terdapat S atau skala dengan satuan cm, JP atau jarak pada peta dengan satuan cm, dan JS atau jarak sebenarnya dengan satuan meter atau kilometer. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih rumus daripada skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya? Yang pertama, kita akan mencari rumus skala. Untuk mencari rumus skala, kita tutup S pada segitiga itu, maka akan didapatkan rumus S sama dengan JP per JS. Yang kedua, kita akan mencari rumus JP. Untuk mencari rumus JP itu, kita tutup JP pada segitiga itu, maka akan didapatkan rumus JP, yaitu JP sama dengan S dikali JS. Yang ketiga, untuk mencari rumus JS, kita akan menutup JS pada segitiga itu, maka akan didapatkan rumus JS, yaitu JS sama dengan JP per S. Nah, itulah beberapa dari rumus daripada skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Agar lebih jelasnya lagi, kita akan beralih ke contoh soal. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan. Diketahui, jarak Kota Mataram ke Pelabuhan Kayangan adalah 60 km. Sedangkan jarak kedua tempat tersebut pada peta adalah 2 cm. Pertanyaannya adalah berapakah skala pada peta tersebut? Untuk pembahasannya, mari perhatikan dengan seksama. Diketahui pada soal jarak sebenarnya atau JS sama dengan 60 km. 60 km ini akan kita ubah ke cm agar dapat memudahkan kita untuk menghitung dan selaras dengan JP-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian dapat menghafalkan atau menggambar tangga satuan panjang seperti ini. Nah, terlihat pada gambar bahwa setiap turun satu tangga maka dikalikan 10. Sedangkan jika naik satu tangga maka dibagi 10. Berhubung dari kilometer ke cm turun sebanyak 5 tangga, maka 60 km ini akan kita kalikan dengan 100.000, sehingga hasilnya adalah 6 juta cm. Selain JS, yang diketahui adalah jarak pada peta atau JP sama dengan 2 cm. Ditanyakan adalah S atau skala. Rumus skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, atau dapat ditulis S sama dengan JP per JS. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan nilai JP dan JS yang sudah kita ketahui di atas ke dalam rumus tersebut, sehingga S sama dengan 2 per 6 juta. 2 atau pembilang ini harus bernilai 1, sehingga kita akan bagi dengan 2.
Berhubung pembilang atau 2 ini dibagi dengan 2, maka penyebut juga harus dibagi 2, sehingga 6 juta ini juga harus dibagi 2, sehingga menghasilkan 1/3 juta. Jadi, skala pada peta tersebut adalah 1/3 juta cm. Nah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman terhadap materi skala ini, yuk cobain menyelesaikan soal latihan berikut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!